Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, Engkau memanggil kami menjadi orang bebas seturut teladan Kristus. Tumpangkanlah kiranya tangan-Mu di atas kami, dan sembuhkanlah kami dari segala dosa kami, seperti wanita yang Engkau berkati dan dari penyakitnya sembuh. Maka kemudian ia berdiri tegak dan memuliakan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak berdiri lagi dengan tegak. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini kita mendengar dari Injil tentang pribadi-pribadi para rasul yang dipanggil secara pribadi sama seperti kita. Mereka mempunyai pengalaman tersendiri tentang Yesus, demikian pula kita, sesuai dengan umur dan zaman kita. Dalam mengumpulkan para murid ada beberapa nama yang sama. Satu, Simon, maka disebutkan Simon orang Zelot dan Simon Petrus. Hari ini kita memperingati Simon Zelot, orang Zelot. Sementara tadi Yudas juga ada dua, Yudas Iskariot dan Yudas Tadeus. Nah, siapakah mereka? Simon orang Zelot adalah orang yang berasal dari daerah Zelot. Orang yang tekun, orang Kanaan. Ya, dia tekun, mungkin bagian administrasi, mencatat dan sebagainya. Dan dia sangat patuh pada hukum Yahudi. Zelot sendiri berasal dari kata Kanaan, Kana. Ya. Mungkin kita tahu toh waktu Yesus mengubah air menjadi anggur itu di Kana, ya, daerah Kanaan. Bersama dengan para rasul lainnya, Simon menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kemudian dia pergi ke Mesir mewartakan iman. Selanjutnya ke Persia dan bergabung bersama dengan Yudas Tadeus. Sementara Yudas Tadeus sering orang membuat novena kepada Santo Yudas Tadeus dengan catatan yang sulit-sulit ya, diajukan kepada Yudas dan dia diberikan karunia untuk menjawabnya. Menurut tradisi, Yudas Tadeus ini adalah saudara sepupu Yesus. Ia adalah putra dari Kleofas dan istrinya Maria. Maka kita kenal nama Maria, Kleofas.
yang adalah sepupu dari ibu Yesus, ibu Maria Yesus. Ayah Kleofa juga mati menjadi martir karena dia juga mewartakan kabar gembira. Walaupun tidak dipilih secara langsung oleh Yesus seperti Yudas sendiri, Yudas Tadeus. Yudas artinya apa? Tadeus artinya apa? Yudas disebut Tadeus artinya si pemberani, bisa ngomong dia. Ya, tapi orangnya lurus. Maka diberikan si lurus atau si Tadeus. Dan dia memang menjadi martir bersama dengan Simon. Karena itu pada hari ini kita merayakan Simon, Selot, dan Yudas Tadeus. Ini mengenai dua pribadi. Nah sekarang bagaimana mereka dipanggil, dikumpulkan. Kelebihan Yesus adalah dia berdoa dulu sebelum memilih murid-muridnya. Jadi murid-murid Yesus bukannya 12 tapi dipilih, diseleksi. Sama seperti sebuah kalimat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini terjadi dalam seleksi alam, dalam hukum panggilan. Maka ada 12 rasul. Lalu apa yang ditugaskan? Apa yang ditugaskan oleh Yesus? Mereka disuruh pergi berdua-dua, mewartakan kabar gembira, kemudian juga mengusir roh-roh jahat. Dan mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit, mereka disembuhkan. Nah, inilah kelebihan para rasul. Jadi diberikan karunia kesembuhan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Dengan kata lain, para rasul itu juga dokter rohani. Bukan hanya dokter fisik tapi dokter rohani. Karena itu setiap imam pun sama. Setelah ditabiskan, dia bisa mengusir roh jahat sebagai orang yang berkaitan dengan eksorsis, pengusiran roh-roh jahat. Itu karena apa? Karunia Roh Kudus memenuhi orang yang bersangkutan yang menjadi imam. Maka bila Anda punya pengalaman tentang kegelapan tadi, datang cari pastor. Tidak usah cari pastor yang jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Yang ketiga, panggilan kita. Kita juga dipanggil oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi pengikut Yesus. Dari situ juga kita kemudian dipilah dan dipilih lagi, disaring dari umat kemudian menjadi pemimpin umat. Nah, bagaimana caranya? Belum lama sebetulnya sejak zaman Santo Vincentius Paulo ada seminari di mana dikumpulkan anak-anak. Sama seperti tahun 1953 di seminari di Tanggap itu didirikan sebuah seminari hanya dalam satu ruangan. Di situ makan, di situ tidur, di situ belajar. Tetapi itu awal dari kelahiran yang namanya Seminari Menengah Roh Kudus Tanggap. Tahun 9 Juli 1953. Tanggap adalah desa adat yang kemudian tidak memungkinkan untuk pengembangan selanjutnya seminari. Maka kemudian pater pendiri, Pater Norbert Salih yang mendirikan juga SMP Katolik, itu Tanggap yang sekarang namanya Thomas Aquino, memindahkan seminari Tanggap itu pindah ke Tuke sampai hari ini. Dan dipindahkan tahun 56, jadi hanya 3 tahun saja berada di Tanggap. Selebihnya sampai hari ini ada di Tuke. Ribuan anak yang sudah sekolah di sini dengan segala situasi dan kondisi ekonomi, sosiologis, psikologis, building dan sebagainya. Sarana prasarana. Tapi Tuhan mau menyaring. Dari sekian ribu anak, baru puluhan yang menjadi imam. Sama seperti murid-murid Yesus, banyak sekali. Tetapi yang dipilih oleh Yesus tidak begitu banyak. Ada saringan dan seleksi. Dan itulah panggilan secara khusus. Maka pada hari ini ketika kita merayakan Santo Simon, Selot, dan Santo Yudas Tadeus, kita diingatkan kembali akan panggilan kita masing-masing. Dan bagi keluarga-keluarga yang diberikan oleh Tuhan karunia untuk memperanakan,
untuk bertumbuh dan mengembangkan kehidupan jasmani dengan putra-putrinya. Tolong perhatikan panggilan, karena panggilan di Eropa sudah habis. Yang ada sekarang Asia, Afrika yang menonjol. Yang akan memimpin gereja adalah orang-orang Asia dan Afrika, termasuk kita Indonesia. Semoga dengan doa-doa dan sumber dan teladan dari keluarga, ayah ibu yang mendukung dan mendorong panggilan, maka mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat diandalkan untuk melanjutkan karya Yesus dan karya para murid seperti Simon orang Selot dan juga Yudas Tadius bersama dengan kawan-kawannya. Semoga kita semua diberkati. Santo Yudas Tadius, Santo Simon Selot dan para santo dan santa, doakanlah kami.